Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Sari berita penting. Job Fair Kota Jambi sebanyak 12.996 lowongan kerja ditawarkan, peluang kerja lokal dan luar negeri. Berita kedua. Kebakaran hanguskan satu rumah di Desa Tuwalimbur, Kabupaten Bungo. Berita ketiga, HMI Dharmasraya datangi kantor Kemenak, soroti transparansi anggaran dan kasus pembongkaran rumah ibadah. Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi menggelar Job Fair dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-79 selama 2 hari, yaitu tanggal 19 dan 20 Mei 2025 di Taman Remaja Kota Baru. Sebanyak 12.996 lowongan kerja disediakan, termasuk hampir 11.000 peluang kerja ke luar negeri. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Jambi, Insinyur Moncar, mengatakan ribuan lowongan tersebut dibuka untuk berbagai sektor. Ia menyebutkan peluang kerja ke luar negeri didominasi oleh permintaan tenaga kesehatan. Total ada sekitar 11.000 lowongan untuk ke luar negeri. Untuk Korea sebanyak 10.000, Jepang 550, Jerman 200, dan Malaysia 600, ujar Insinyur Moncar kepada media Senin 19 Mei 2025. Sementara itu, sisanya adalah lowongan kerja di wilayah Kota Jambi. Menurut Moncar, mayoritas lowongan kerja yang berasal dari sektor pembiayaan dan layanan jasa. Untuk penempatan kerja di dalam kota, sebagian besar berada di bidang pembiayaan. Ini tentunya memberi pilihan bagi pencari kerja sesuai keahlian dan minatnya, tambahnya. Job Fair ini diikuti oleh sebanyak 43 perusahaan dari berbagai sektor usaha. Pemkot Jambi berharap kegiatan ini dapat membantu menurunkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya. Kita ingin meminimalkan, memberi kesempatan kepada masyarakat, terutama pencari kerja di Kota Jambi. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan angka pengangguran, jelas Moncar. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Jambi, angka pengangguran terbuka di tahun 2024 tercatat sekitar 23.000 orang. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 29.000 orang. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosa, menyampaikan bahwa Job Fair kali ini terbuka bagi masyarakat yang berusia 18 hingga 60 tahun tanpa memandang latar belakang pendidikan tertentu. Untuk masyarakat Kota Jambi yang sedang mencari pekerjaan, inilah saatnya pemerintah mendukung penuh upaya pengurangan pengangguran. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang kesejahteraan, ujar Diza usai membuka Job Fair di Taman Remaja Kota Jambi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi menjadikan Job Fair sebagai program berkelanjutan dengan evaluasi berkala. Ke depan kegiatan seperti ini akan kita buka secara rutin. Targetnya jelas turunkan angka pengangguran di Kota Jambi, tambahnya. Dija juga mengungkapkan rencana pembuatan kebijakan khusus firewall untuk perusahaan swasta di Kota Jambi wajib memiliki kantor tetap dan merekrut minimal 75% tenaga kerja lokal. Kami ingin masyarakat Kota Jambi benar-benar terlibat dalam pembangunan, bukan jadi penonton di kota sendiri, tegasnya. Wakil Wali Kota Diza menyampaikan pesan khusus untuk seluruh pejuang kerja yang hadir dalam Job Fair ini. Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan berhenti berdoa. Peluang selalu ada bagi yang gigih dan siap berkembang, tutupnya. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Bungo. Hal ini membuat warga setempat heboh. Kali ini sebuah rumah milik warga bernama Rasul yang beralamat di Desa Tuwalimbur SP 4
Dusun Limbur Lubuk Mengkuang hangus di dalam api pada hari Sabtu malam tanggal 17 Mei 2025 pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini terjadi saat pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Kabit Pemadam Kebakaran dan Kabit Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Safrialdi Jas, mengatakan bahwa rumah dalam keadaan kosong karena Rasul tengah bekerja. Warga sekitar yang melihat asap tebal membumbung dari atap rumah segera melapor ke petugas pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di saat pemilik rumah bernama Rasul sedang bekerja. Kemudian warga sekitar melihat ada asap yang membumbung tinggi ke atap rumahnya dan melaporkan ke pemadam kebakaran setempat, ujar Safrialdi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit armada dari Mako Damkar Bungo dan 1 mobil rescue ke lokasi kejadian. Namun upaya pemadaman api menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh serta adanya portal di dusun Muara Teluk Tebu Panda yang menghambat akses ke lokasi kebakaran. Akibat peristiwa ini 1 unit rumah beserta seluruh isinya ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Safriadi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran terutama yang bersumber dari peralatan listrik. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bungo, agar lebih waspada terhadap ancaman kebakaran. Perhatikan instalasi listrik di rumah dan sebaiknya matikan saklar saat meninggalkan rumah demi keamanan, tambahnya. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Dharmasraya kembali mendatangi kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Dharmasraya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Dharmasraya Nanda Arvalia Putra dan didampingi sejumlah kader. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Kemenak Dharmasraya Mas Dan, serta turut dihadiri oleh Kanit Intel Polres Dharmasraya Ibda Mario. Dalam pernyataannya, Nanda menyampaikan kekecewaan atas minimnya keterbukaan Kemenak Dharmasraya terkait penggunaan anggaran dana. Ia menilai sebagai lembaga publik yang menggunakan uang rakyat, Kemenak mewajibkan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP. Ini meminta Kejari Dharmasraya segera turun tangan mengaudit anggaran Kemenak. Jangan sampai dana keagamaan disalahgunakan. Undang-Undang KIP mengatur jelas bahwa badan publik wajib membuka informasi anggaran kepada masyarakat. Jika tidak, ada sanksi yang mengikat, tegasnya. HMI juga menyoroti dugaan tidak transparannya pelaksanaan pelatihan dan uji coba kompetensi guru madrasah dan pesantren yang dikelola Kemenak. Nanda menambahkan berdasarkan Permenak RI Nomor 25 Tahun 2025, lembaga ini memiliki tanggung jawab penuh dalam pembinaan lembaga pendidikan keagamaan sehingga tata kelola keuangannya harus taat asas dan terbuka. Selain isu anggaran, HMI juga menuntut Kemenak segera memberikan solusi atas kasus pembongkaran rumah ibadah di PT SAK yang sempat mencuat beberapa bulan lalu. Menurut Nanda, sikap Kemenak terkesan pasif dan menjaga harmoni antar umat beragama. Kemenak adalah institusi keagamaan. Ketika rumah ibadah dibongkar, seharusnya mereka berdiri paling depan, jangan menunggu desakan publik baru bertindak, tegasnya. Kemenak Dharmasraya meminta membuka data anggaran pelatihan dan uji kompetensi guru secara resmi. Publikasi hasil audit dan klarifikasi dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam di media massa. Ancaman aksi massa lebih besar jika tuntutan tidak ditanggapi. HMI Dharmasraya juga berencana akan melapor ke Kejari jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran dana. HMI menegaskan gerakan mereka bukanlah bentuk agitasi atau pencitraan, melainkan juga bagian dari kontrol sosial sebagai amanat mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Kemenak Darmasraya Masdan mengakui bahwa pihaknya telah dipanggil oleh Polres Darmasraya untuk klarifikasi dan telah melakukan evaluasi internal. Terkait anggaran, ada beberapa hal yang tidak bisa kami publikasikan secara menyeluruh karena menyangkut regulasi internal, namun kami siap menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami berterima kasih atas kepada HMI atas kepedulian mereka, ujarnya. Sumber berita Kabar Terdepan. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.